duduk sahabat Nabi, duduk orang yang beradab. Duduk kita di dalam berzikir itu adalah duduk orang yang beradab. Atau duduk sahabat Nabi di dokek Nabi jenda itu dia. Nah apa saya lo jenda awak tadi. Itu dalam surah Al-Marhum Buya kita Syekh Darus dalam tulisan ini kaifiyat 10 nya sabu itu. Zikir tawaruk sebelah kiri adalah duduknya orang yang beradab atau duduk para sahabat Nabi di dekat Rasulullah. Nah, isa ngaik lah. Nah, kita diajar yang mengaik apa? Hati. Diajar awak ketika kita nanti tidak bisa berfungsi anggap yang zahir, hanya hati yang berfungsi, tidak ucapannya tetap Allah. Nya kalau tidak dia jauh, tidak ada biasa orang lupa ya. Kalau tidak ada jauh, tentunya lupa. Ibarat kacau kalau tidak biasa, tidak ada orang. Maka biasa sehingga lain tujuh ucapan ini oleh. Jadi itu yang kedua namanya zikir qalbi atau zikir qalbi. Dibanding antara zikir lisan, kedua-dua tu apa halo waro. Zikir lisan nawa ndak lay makna dalam hati kita ingat dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa tu makna la ilaha illallah tadi? Naon tu awak dah. Atau la ilaha illallah dimuncung awak tapi hati awak tak ke mana-mana ada. Lay dapat pahala, lay dapat pahalanya. Dapat juga pahala. Tapi yang ancak ceno tadi lidah menyebui, hati mengenang makna. Itu merancak. Lidah menyebui, hati mengenang makna. Itu bagian yang pertama tadi deh. Bagian yang kedua, lidah ndak soto-soto lah. Tungkek kata ya mah. Supaya jangan tu mi, jangan tu lagi dah. Disawi hati-hati kau jual. Nah, kalau dibanding mana nancak kok zikir lisan dengan zikir qalbi tadi kalau dibandingnya ada dua aja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zikrul ladzi la tasma'ul hafazatu yazidu ala zikril ladzi tasma'ul hafazatu sab'ina di'fa. Zikir yang tidak didengar oleh malaikat hafazah, bukan malaikat rakib, bukan malaikat atid, malaikat hafazah namo, malaikat penjago. Sebab awakku ada penjago awak. Jadi zikir yang tidak bisa didengar oleh malaikat hafazah, zikir yang mana yang tidak bisa didengar oleh malaikat hafazah, itulah zikir qalbi tadi. Itu bertambah pahalanya daripada zikir yang bisa didengar oleh malaikat hafazah 70 kali tingkatan. Artinya apa? Zikir qalbi kalau dibanding dengan zikir lisan, belobio zikir qalbi ko 70 kali lipat. Ikut yang dibilang orang tarikat. Maka besok jangan heran lah. Aku ketika subuh nak boleh baca Quran. Ya anu ngajur. Tak boleh. So jangan heran pula lah. Kenapa ketika subuh awak berzikirnya? Nak boleh baca Quran. Nah, tentu hikmah banyak.
Ku hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ditemu daripada Aisyah. Atu po zikir qalbi ko ndak bisa didengar oleh malaikat hafazur. Siapa yang tentunya? Allah. In zakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi, ini Tuhan. Kalau engkau sebut aku dalam diri engkau, aku sebut pula engkau dalam diriku. Diri Tuhan dan tentu dengan. Tidak ada makhluk yang tentu. Cuma aku mereka apa zona antu. Berlebih berapa? 70 kali lipat daripada zikir lisan. Hadis ko diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ini terima dari tu zikir. Apa hukum zikir ko? Hukum zikir ko hukumnya wajib. Wajib kita menyebut Tuhan ko, menyebut nama Allah Ta'ala, mengenang Allah Ta'ala ko wajib. Arti kata kalau seandainya kita tidak mengingat Allah, menyebut Allah, lupa daripada Allah, kita kok berdosa. Bapong dawa supaya jangan lupa mengingat Allah Ta'ala, menyebut Allah Ta'ala. Tidak haji kecuali mengamalkan terikat. Bapong lo cenderung berdagang, bapong lo cara menyebut Allah Ta'ala. Ketika bertanya pembeli, kau bapu sebuah Allah 50 ya, mungkin itu. Mungkin. Sarah. Bapu soleh kain gua kan. 70.000 Allah, mungkin. Terikat ke dia misalnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Orang terikat kok adalah manusia-manusia yang tidak dilalaikan mereka oleh perniagaan mereka dan oleh jual beli mereka daripada mengingat Allah. Tangan memotong, tapi hati. Kalau di kantor tangan menulis, tapi hati. Di kebun membersiong kebun ya, tapi hatinya mengingat Allah. Di kodainya melayani pembeli, tapi hatinya mengingat Allah. Fikih tidak bisa, terikat kok tidak bisa. Tapi orang terikat yang mau mengamalkan terikat. Kalau tidak mengingat Tuhan, sama dia. Kak masuk terikat bonong lah. Itu satu-satu jalan terikatnya. Terikat yang mengajarkan supaya apa? Kita tidak lupa dari Allah, walaupun kojo awak macam-macam. Orang bawa motor, masih motor kan, tapi hatinya tetap kepada Allah. Menyobi Allah. Sudah tadi dia balik. Maka dia sudah nyobi Allah Ta'ala dalam hati kan merokobah. Merokobah itu mana? Tinggi daripada menyebut Allah. Menyebut nama Allah tadi. Di hatinya ada merokobah. Merokobah itu ya mengenang Allah Ta'ala. Mengenang. Cuma merokobah yang mana? Tinggi-tinggi. Lo merokobah 3 boleh mati tingkatan merokobah. Pindah ke awal. Itu mursyid nyampe. Kan paham ibu-ibu soalnya kan? Itu dulu. Apa hukum menyebut Tuhan? Mengingat Tuhan? Wajib. Ini berarti kan lupa berasa dia. Kalau lupa berasa dia. Cuma orang terikat, kau tidak lupa Allah Ta'ala. Bergerak Allah Ta'ala kan? Bapak cara awak. Lah digerang lo nanti ustaz kau nyo. Lah diduduk lo dan dehnya. Kini itu model awak. Orang tak pakai tak lupa orang Tuhan kan?
Nah, mengonang itu disebut dengan muraqabah. Ketika menyabit jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi hukum berzikir kok adalah wajib. Hukum berzikir kok adalah wajib hukum. Menyabit Tuhan itu mengonang Tuhan itu wajib. Yang mereka di dalam sholatnya berkekalan. Berkekalannya sampai dengan Tuhan. Tugang terikat. Kalau terikat bokotu. Ya kalau bisa kita boleh. Ada syarat-syaratnya seperti zikir yang kita amalkan dalam terikat. Ada caro kan? Ada caro-caro, ada syarat-syarat. Ada loh zikir hasanat. Zikir hasanat namun tidak pakai syarat dah. Nah yang mau kau sisiko, zikir yang bisa melunakkan hati, zikir yang baik kafiat tadi, namun zikir darajat. Nya zikir itu yang bisa menembus hati awak. Kalau zikir zikir hasanat, zikir lidah tadi itu ya. Kalau zikir darajat, inya pakai syarat, pakai kaifiat. Zikir yang pakai syarat, pakai kaifiat, salah satu faedahnya adalah bisa melunakkan hati awak. Ini banyak yang dalam sofi adalah berzikir dan tapi tidak hilang hati dan tetapnya besok adalah 3 adalah bilabi. Ucaro zikir yang dia baca, yang dia lakukan bukan zikir darajat tapi zikir hasanat. Kalau zikir darajat kau mesti tembus. Kalau dikui syaratnya, dikui kaifiatnya. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ndak zikir yang salah deh. Awak salah. Kalau zikir kau zikir darajat yang kita buat, pengaruhnya mesti hati wak lunak. Itu teh pengaruh. Lah janji Tuhan mah orang-orang yang beriman dan tenanglah hati mereka dengan sebab mengingat Allah. Adakah tidak dengan mengingat Allah itu, dengan berzikir Allah itu akan bisa menenangkan hati. Kayak bapak kan? Jadi kalau ube naumu lolo, berzikirlah. Tapi jangan zikir ini sulugang kemasa dan nak muatin lolo, nak muatan lolo. Berzikir tapi zikir terikat. Kalau zikir hasanat kamu, zikir darajat. Zikir darajat itu zikir orang terikat. Di dalam hati. Kalau zikir hasanat namu. Kalau zikir wano beko tapi mak nak muatan lolo. Tapi kalau zikir darajat dibuat pakai kaifiat insyaallah amulu. Terlalu ada. Itu salah satu. Yang kedua, kalau kita berzikir, kita kan mengingat Allah, kita nyobi Allah. Kita disobi puluh Allah Ta'ala. Uzkurni azkurkum. Maka ingatlah olehmu akan aku. Sebut olehmu akan aku, kata Allah. Azkurkum. Niscaya aku sebut pula akan kamu. Kalau sobi Tuhan sama samu kini wak kok. Tuhan disobi lo wak ada di golongan malaikat ini. Si anu tu menyebut nama dan si anu tu menyebut nama dan si anu tu berzikir kepada dia. Jadi kalau bertanya orang bila wak dikonang oleh Tuhan ketika wak mengonang Tuhan. Bila wak disobi oleh Tuhan ketika wak menyebut Tuhan. Uzkuruni fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah olehmu akan aku, niscaya aku akan ingat kepada engkau. Itu dua faedah yang kita sobi dulu. Sono kok banyak kayak ibu, tapi karena waktu kita cukupkan sampai di situ. Sebagai kesimpulan tadi, zikir adalah menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah terbagi dua. Ada dengan lidah, namanya zikir lisan. Yang kedua dengan hati, namanya zikir hobi atau zikir
kalbi. Dibanding antara zikir lisan dengan zikir hati, lebih 70 lipat elo oleh zikir dengan hati. Apa hukum berzikir? Hukum berzikir adalah wajib. Nah, hukum berzikir, hukum mengingat Allah, hukum menyebut Allah adalah wajib. Yang kedua, yang ketiga, apa faedah zikir? Salah satunya bisa melunakkan hati kita yang kowe. Yang kedua, kalau kita berzikir, menyebut nama Allah Ta'ala, mengingat Allah Ta'ala, kita akan diingat pula, disebut pula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi demikian pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan memotivasi awak, menambah semangat awak untuk melaksanakan zikir, melaksanakan tarekat, mengamalkan tarekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.